Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Agent Kim Reactivated yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Oke, kita flashback lagi ke 14 tahun yang lalu. Jadi, pada waktu itu adalah hari pertama Pak Kim dan juga Minji pindah ke tempat tinggal mereka yang sekarang. Dan kebetulan dibantuin juga sama Hansu dan juga Park Jin Chol. Nah, pas mereka itu lagi beres-beres kan, Minji tuh didatengin sama beberapa anak dan ngajak Minji main. Lalu, Pak Kim sadar kok Minji udah nggak ada. Lalu dia carilah Minji bersama Hansu dan juga Jin Chol, tapi mereka nggak bisa menemukan Minji di mana. Sementara itu, Minji sama teman-teman barunya itu bermain di taman dan juga kebetulan mereka bermain petak umpet. Jadi Minji tuh pergi ke tempat ini, dia lihat kok ada pintu kebuka gitu. Ternyata itu kayak tempat seni menggambar. Jadi dia masuk ke sana dan bersembunyi di tempat tersebut. Padahal ayah dan pamannya udah nyari dia kemana-mana, cuma mereka nggak ada tanda-tanda mereka menemukan keberadaan Minji. Terus tempat Minji bersembunyi itu dikunci sama pemiliknya, karena sebelumnya dia udah tanya-tanya kan ada orang nggak di sini, tapi Minji nggak nyahut. Akhirnya terkuncilah dia di dalam. Tapi dia pintar guys, dia nggak nangis, dia coba buka jendela dan kebetulan ada siswi yang lewat di situ baru pulang sekolah. Dia minta tolong lah sama kakak ini. Ya udah, diantarinlah dia sama kakak itu ketemu sama ayahnya. Dan Minji ini emang pinter banget guys. Dibilang sama si kakak tadi kan bahwa Minji yang nunjukin tempat tinggal mereka. Walaupun mereka baru pindah, Minji itu menghafal lokasi-lokasi tersebut. Jadi dia bilang sama ayahnya, dia hafal aja tempat itu dan bilang sama ayahnya juga bahwa ayahnya jangan khawatir kalau dia itu ya baik-baik aja dan gak nangis kok. Dia peluk ayahnya dan bilang bahwa tenang ya, baik-baik aja kok, aman, kincana. Oh ya, sesuai dengan tebakan kita bahwa si Gigi Emas tahu kalau misalkan Minji itu masih hidup. Nah, dia ngejar Minji ke dalam tapi Minji mengunci ruangan tersebut sehingga si Gigi Emas nggak bisa masuk. Dia telepon lah anggotanya tapi ternyata kagak ada yang mengangkat. Ya, karena anggotanya yang dua orang itu udah dipukulin sama Pak Kim sampai babak belur. Terus dikira tuh sama si gendut itu kan, sama Pak Kim, kamu tuh disuruh sama Gang Chan. Hah? Gang Chan? Enggak, kata Pak Kim gitu kan. Terus dia tanya di mana keberadaan Minji, dibilang di gudang pendingin. Dan dia bilang juga sama Pak Kim bahwa Minji itu udah nggak ada. Semakin emosi jiwalah Pak Kim kan, dan dia menghajar lagi si gendut itu sehingga dia korslet. Dan satu lagi itu kan sempat kabur, tapi kelihatan langsung sama Pak Kim dan dikejar sama dia menggunakan mobil. Walaupun si bangke itu sempat berpikir bisa kabur, tapi nggak mungkin bisa. Dikejar sama Pak Kim dan ditabrak sama dia mobil si bangke itu berkali-kali sehingga dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu Pak Kim mengeluarkan dia dari mobil dan menyuruh si bangke itu untuk menuntun Pak Kim ke lokasi Minji disembunyikan. Nah, sementara itu si Jinchol kan ya dia dibawa tuh sama anak-anak buahnya si Gukchol. Tapi selama perjalanan dia ngoceh aja sampai membuat mereka itu kayak pusing dan juga nggak mau dengar ocehan dia lagi. Dan tanpa mereka sadarin, itu adalah triknya Jinchol agar dia bisa kabur dari sana dan setelah itu dia menghajar mereka semua dan meninggalkan mereka di jalan kayak gini. Dipakai sama dia lakban dan dia pergi bawa mobil itu. Sementara itu Hansu ya dia baik ya kan. Jadi dia selamatkan juga lah si Gukchol itu. Dia antar sampai ke pinggir sungai. Terus kebetulan Jinchol juga tahu keberadaan Hansu karena kata dia bisa memprediksi sampai mana Hansu itu berenang. Ya udah setelah itu dia jemput Hansu dan mereka tinggalkan si Gukchol itu di sana. Terus Hansu bilang, kayaknya kita harus berpencar deh karena mereka pasti bakal ngejar kita juga tuh anak-anak buahnya si Gukchol maksudnya. Nah sementara itu di tempatnya Pak Kim itu kan anak-anak buahnya si Gigi Emas udah berdatangan dan mereka kira dengan jumlah sebanyak itu mereka bakal menang. Tapi ya mereka kalah juga. Dan akhirnya si Bangke ini dibawa lagi sama Pak Kim untuk ditunjukkan jalan di mana mereka sembunyikan Kim Minji. Terus kan si Gigi Emas mencoba untuk bernegosiasi dengan Minji. Katanya udah aku bakal nolong kau kok, tenang aja, aman itu. Kau ceritakanlah kenapa kau bisa kayak gitu. Tapi Minji nggak percaya sama dia. Karena Minji tahu bahwa si Gigi Emas ini benar-benar licik banget. Nah makanya Minji itu tidak mau membukakan pintu untuk si Bangke ini. Nah sementara itu
Ketika Pak Kim menuju ke tempatnya Minji, dia malah ditabrak sama si Gangsong. Terus si Gangsong itu akhirnya berduel lah sama Pak Kim mau nggak mau ya kan. Walaupun sebenarnya Pak Kim tuh malas berduel sama si Gangsong ini. Cuma Gangsong nih kayak tetap aja nantangin Pak Kim sehingga ya udah terpaksa Pak Kim meladenin apa yang dimau sama Gangsong. Walaupun pada akhirnya yang kalah adalah si Gangsong karena dia tetap gak akan bisa ngelawan Pak Kim, orang sekuat Pak Kim ya kan. Terus kan ayahnya si Hyeri itu udah menuju ke tempat itu juga kan. Dan sekitar 20 menit lagi dia sampai. Tapi karena masih agak lama dia menyuruh anggotanya dulu untuk menyusul ke sana yang udah lebih dekat. Sementara itu Jinchol dan juga Hansu itu mereka hanya berpisah dan si Jinchol mengantarkan Hansu itu ke pom bensin. Jadi mereka setelah itu bakal menyusun rencana masing-masing. Oke, kita balik lagi ke tempatnya Pak Kim dan juga si Gangsong. Mereka sempat berduel lagi. Terus Gangsong bilang sama Pak Kim bahwa dia kesel karena Pak Kim sudah menghilangkan nyawa abangnya. Lalu dibilang sama Pak Kim, by the way, akhirnya aku tahu kau siapa. Kau Gangsong kan, adiknya si 66. Tapi by the way, mohon maaf kali nih, bukan aku pelakunya, katanya gitu kan. Jadi dia ceritakan lah. Jadi pada waktu itu kan mereka pas lagi latihan, memang kan beberapa sesi itu tuh Pak Kim selalu menang ketika dia melawan si nomor 66, si Park Yong Kwang. Jadi setelah mereka selesai mendalami sesi latihan itu, ya mereka kayak akrab-akrab aja dan juga mereka berteman dan terbilang kayak sahabat gitulah antara Yong Kwang dan juga Pak Kim. Terus itu kan adalah hari H-1 mereka sebelum melaksanakan misi terakhir mereka karena kata si Yongguang nih sama Pak Kim bahwa kalau mereka menyelesaikan misi itu dan selamat nanti mereka bakal diberikan rumah gitu loh dan juga tunjangan sama orang-orang korut bos-bosnya lah gitu. Jadi waktu itu Yongguang kayak berharap dia sama Pak Kim harus selamat dan dia juga benar-benar harus hidup karena dia udah juga pengen ketemu sama adiknya dan juga pengen memberikan kehidupan yang layak sama keluarganya dia. Jadi dia bilang sama Pak Kim, tolong jangan lupakan dia walaupun nanti mungkin mereka nggak selamat karena mereka harus benar-benar ya bersatu gitu. Tapi ketika mereka menjalankan misi itu tuh kan nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dimana realitanya ketika Pak Kim mau menyelamatkan Yongguang waktu itu, kakinya Yongguang itu putus. Jadi dia bilang sama Pak Kim, kayaknya aku sampai sini aja deh. Gak mungkin juga aku bisa selamat dan aku gak mau nyusahin kau. Terus dia bilang juga sama Pak Kim, walaupun Pak Kim bilang kan enggak, pokoknya aku juga bakal menghilangkan nyawaku sendiri. Dan ketika Pak Kim mau bundir, dibilang sama Yongguang, enggak, kamu harus selamat, kau harus janji sama aku, tolong kau harus selamat dan kau harus hidup, katanya gitu. Akhirnya Pak Kim menurutin permintaan temannya ini, permintaan terakhirnya Yongguang. Jadi dia memutuskan untuk enggak jadi mengakhiri hidupnya sendiri. Dan seketika itu juga lah Pak Kim terciduk sama orang-orang Korea Selatan dan akhirnya dia ditangkap. Terus kan Minji itu yang udah berhasil kabur tapi masih di sekitaran tempat itu, dia sebenarnya menyesal atas apa yang diucapkan sama ayahnya sewaktu itu. Jadi dia kayak pengen minta maaf dan juga pengen tetap hidup. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari tempat itu apapun yang terjadi. Nah pas dia mau keluar, si gigi emas ini kan dikasih tahu tuh sama anggota yang masih hidup. Jadi dia bilang bahwa ayahnya Minji datang nyariin Minji dan ayahnya itu kuat banget. Nah gara-gara itu si gigi emas langsung masuk ke tempat pendingin tersebut karena dia lihat pintunya udah kebuka. Dia masuk ke dalam, dia cari tuh Minji di mana. Tapi kan kita jangan lupa bahwa Minji ini adalah anak yang pintar banget. Jadi dia bersembunyi dan saat menemukan kesempatan yang pas, dia pukul si gigi emas. Setelah itu Minji langsung pergi lari keluar dan sempat juga jumpa sama anak buahnya si Gigi Emas dan dia pukul juga tuh anak buah si Gigi Emas dan dia langsung pergi kabur dari sana mencari tempat keluar. Pokoknya dia harus bisa keluar dari tempat tersebut. Nah sementara itu Pak Kim sama si Gangsong tuh masih berdiskusi ya kan, dan Gangsong nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama Pak Kim. Dia bilang enggak, kau itu bohong, kau yang udah menghabisi abangku, aku nggak percaya sama kau. Terus diceritakan lagi sama Pak Kim bahwa waktu dia dibawa ke Korea Selatan, dia itu diceritakan sama yang ini kan. Jadi dia bilang bahwa mereka itu, Pak Kim dan juga Yongguang, hanya dimanfaatkan sama korut untuk menaikkan jabatan si Pak Tua Bang Kein. Dan dia yang kasih tahu bahwa mereka ada misi di malam itu, makanya mereka ketahuan.
Setelah itulah akhirnya Gangsong mulai sadar dan juga mulai percaya dengan apa yang dikatakan sama Pak Kim. Hingga akhirnya dia membiarkan Pak Kim pergi gitu aja untuk mencari keberadaan dari Minji. Setelah itu Pak Kim melanjutkan pencariannya untuk mencari anaknya kan. Tapi Minji itu kesana kemari gitu loh. Jadi kayaknya mereka nggak bakal jumpa dengan kondisi yang seperti ini. Ditambah lagi Minji melihat bahwa anak-anak buahnya si Ju Gangchan itu udah sampai di lokasi. Dia makin takut kan dan langsung pergi kabur dari sana. Nah kemudian Pak Kim sebenarnya berhasil sampai di gudang pendingin tempat Minji disimpan tadi. Cuma kan Minjinya udah nggak ada di sana. Dan Pak Kim kayak udah overthinking banget. Dia sampai ngelihat beberapa orang di situ yang dia pikir adalah Minji. Terus dia tersadar bahwa itu adalah bukan Minji. Lalu dia menemukan tulisan ini buat sama Minji, di mana tulisannya Minji bilang dia takut dan juga diminta maaf sama ayahnya. Dan disitulah Pak Kim sadar bahwa Kim Minji anaknya masih hidup. Dia langsung pergi keluar, dia cari Minji, Minji di mana kau nak? Ini ayah di sini nih. Dia cari kemana-mana kan, hingga akhirnya di satu lokasi ini Pak Kim sebenarnya ngelihat anaknya itu si Minji di situ kan. Cuma dia panggil-panggil karena hujannya deras banget. Minji nggak dengar, tapi dia lihat Minji manjat pagar dan keluar dari sana. Lalu Pak Kim mengejar-ngejar Minji lagi. Minji, Minji, ini ayah Minji. Tolong jangan lari. Ini ayah gitu. Terus kan si Gukchol itu akhirnya ditemukan sama anggota-anggotanya si Sang-a sama si Bapak Laundry. Tapi dia tuh marah-marah sama anggota-anggotanya karena nggak becus. Karena si Jinchol juga berhasil kabur. Terus ternyata ya si Jinchol dengan lucu-nya memakai kartu kreditnya si Gukchol untuk belanja banyak banget. Memang ada aneh-anehnya si Jinchol itu kan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia juga mengabarkan kepada Hansu. Terus Hansu itu akhirnya membeli sepeda motor sama ibu-ibu ini. Dia kebetulan ada uang juga kan. Jadi setelah itu dia pergi menggunakan sepeda motor itu untuk menjalankan misi selanjutnya, ngebantuin Pak Kim mencari keberadaannya si Minji. Terus untuk si gigi emas dia didatengin sama anak buahnya Gangchan. Ditanyalah sama anak buah Gangchan di mana keberadaan Minji. Nah karena dia nggak mau ngejawab, giginya dicopotin sama mereka. Akhirnya dengan terpaksa si gigi emas bilang bahwa nggak ada tubuh yang mau kalian bawa di sini. Si Minji itu masih hidup. Nah akhirnya mereka mencari di mana keberadaan Minji dan juga dibilang sama anak buahnya Gangchan ini sama anak buahnya lagi nih untuk menghabisi nyawanya si gigi emas. Tapi gigi emas ini ya kan skill bertahan hidupnya itu sangat-sangat tinggi hingga akhirnya yang hilang nyawanya bukan dia tapi anggotanya si Ju Gangchan. By the way, akhirnya si Minji berhasil sampai tuh ke jalan aspal dan dia mencoba untuk menarik perhatian beberapa pengemudi yang lewat di sana dan akhirnya ada itu yang mau mengangkut dia. Nah, pada saat itu sampai juga ayahnya di situ. Lagi dan lagi mereka kagak ketemu guys karena Minji udah dibawa sama mobil yang bantuin dia tadi. Makanya setelah itu Pak Kim nelponin Sang-a. Jadi dia bilang, "Sang-a tolong dong, tolong cari di mana keberadaan Minji. Kalian pasti bisa ngelacak dia. Setelah itu aku janji aku bakal menyerahkan diri." Kata dia gitu. Terus Sang-a bilang lah sama bosnya yang kasih Gukchol tentang itu. Cuma Gukchol awalnya nggak setuju. Tapi anggota-anggota yang lain bilang, ada benernya kok si Sang-a sama si Bapak Laundry. Kita turutin aja dulu permintaannya Pak Kim. Akhirnya mereka mencari tuh di mana keberadaan dari si Minji. Karena niatnya Gukchol ini dia bakal menyandra si Minji untuk menarik perhatian Pak Kim biar bisa menangkap Pak Kim. Karena dia tahu Minji adalah kelemahan dari Pak Kim. Dan mereka hanya menemukan Minji masuk ke mobil siapa. Platnya juga mereka tahu. Dan kalian tahu Minji dimasuk mobil siapa? Ya ayahnya si Hyeri, si Ju Gangchan. Dan ya otomatis Gangchan bakal menyandra si Minji ya kan. Aduh Minji baru juga keluar dari tempat harimau masuk pula ke tempat buaya. Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya guys? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.